Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubaraka walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini jelas bahwa diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini adalah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seruan Ramadan ini betul-betul ditujukan kepada orang yang beriman. Dalam rangka apa kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memanggil orang-orang yang beriman ini untuk melaksanakan puasa Ramadan, bahkan tidak tanggung-tanggung 1 bulan penuh. Nah, maka terlihat dalam akhir ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalimat la'allakum tattaqun. Artinya adalah agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, agar orang yang beriman ini mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hakikat takwa dalam syariat agama ini? Dalam pandangan ulama dijelaskan bahwa la'allakum tattaqun di sini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, bukan asal bertakwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat la'allakum tattaqun, adalah takwa yang sebenar-benarnya, agar seorang mukmin itu mendapatkan predikat derajat takwa yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Nah, takwa yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Ulama kemudian menjabarkan bahwa yang pertama yang dimaksud haqqa tuqati atau takwa yang sebenar-benarnya adalah innallaha yuta' wa la yu'sa. Bahwa sesungguhnya seorang mukmin mestinya, seharusnya dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yu'sa, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tatkala seorang mukmin hadir melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan ini, ya, ibadah salat 5 waktu dan sebagainya, semuanya itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan diri seorang mukmin menjadi seorang yang beriman dan bertakwa yang sebenar-benar kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi takwa yang sebenar-benarnya adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata ulama, takwa yang sebenar-benarnya itu adalah innallaha yushkar wa la yukfar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mestinya disyukuri atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Ya. Wala yukfar, dan sebaliknya seorang mukmin yang bertakwa adalah orang yang tidak mengkufuri nikmat Allah. Nah, bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah? Ulama pun menjelaskan bahwa syukur yang pertama yang harus
dilakukan oleh seorang mukmin sehingga dia menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa melalui bulan Ramadan adalah yang pertama asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, ya. Biasa kita tatkala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengatakan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat syukri, adalah kalimat syukur kepada Allah. Tapi apakah cukup hanya kita mengatakan alhamdulillah? Ternyata tidak. Kedua ulama mengatakan syukur itu yang kedua adalah asyukru bil qalbi, syukur yang hadir dari hati kita. Artinya apa? Bahwa kalimat alhamdulillah tidak hanya sekedar merupakan buah bibir belaka, tapi kalimat itu berasal dari hati kita yang paling dalam, ya. Berasal dari hati kita yang paling dalam, dirasakan oleh hati kita. Nah, setelah kita bersyukur dengan lisan, bersumber dari hati yang paling dalam, dirasakan oleh hati kita, maka yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, bersyukur dengan panca indera yang kita miliki ini, ya. Bagaimana caranya? Yaitu menjadikan panca indera kita ini ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu syukurnya tubuh kita, syukurnya diri kita, panca indera kita, tubuh kita. Termasuk dalam hal bulan Ramadan ini, hadirnya kita menahan diri dari makan dan minum di siang hari, kemudian menahan diri dari berucap atau berkata-kata yang tidak baik, ya, menahan diri dari mendengar hal-hal yang Allah tidak ridha, menahan mata kita dari pandangan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bentuk bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu syukurnya tubuh kita, syukurnya panca indera kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagaimana syukur selanjutnya adalah asyukru bil amwal, bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Allah anugerahkan waktu, maka digunakan waktu itu sebaik-baiknya dalam rangka untuk taat kepada Allah, untuk mencari nafkah, dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kemudian diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berupa materi, harta benda umpamanya, ya. Sehingga di dalam bulan Ramadan kita diinginkan, diminta juga oleh Allah untuk berbagi, ya. Maka di dalam bulan Ramadan salah satu bentuk syukur harta itu adalah dengan adanya zakat fitrah. Kita berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini sangat luar biasa, dan itulah bentuk syukur diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin berbahagia. Jadi takwa yang kedua, yang sebenar-benar orang yang bertakwa kepada Allah dan sebenar-benar takwa adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, syukur dari hati, kemudian dibuktikan oleh panca inderanya, sujud ruku kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan sebagian hartanya yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya demi untuk kemaslahatan orang yang membutuhkan makan dan minum. Kemudian takwa kepada Allah yang kedua dalam pandangan agama, yaitu takwa yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah innallaha yudhkar wala yunsa. Sungguhnya seorang mukmin itu adalah senantiasa menghadirkan Allah dalam dirinya. Dimanapun dia, dalam keadaan apapun dia selalu mengingat kepada Allah. Mau bekerja dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau beribadah di rumah selalu, semua potensi kehidupannya itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dikatakan takwa yang sebenar-benarnya, sehingga dia akan terhindar dari berbagai macam bentuk kemaksiatan atau penipuan, ya, atau bujukan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, itulah takwa dalam pandangan agama sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.